Halo Sobat Kebun. Halo. Gimana kabarnya guys? Semoga kalian semua sehat semua. Kita Jos. sekarang mau bikin Coklat. coklat kerajinan tangan, jadi handicraft coklat bar. Nah, ini mendatangkan ahlinya Wih. dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Pak, Iya. ini biasa bikin handicraft Tuh. coklat bar ya. Wih. Mungkin diperkenalkan dulu Mas. Iya, baik. Perkenalkan, saya Andi Darmawan, peneliti pasca panen dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Pada kesempatan kali ini tuh kan kita mau bikin coklat ya. Nah, umumnya itu kan kalau kita bikin coklat itu kan pasti butuh alat-alat yang luar biasa ya, mesin-mesin yang luar biasa canggih Oh, gitu iya. ya. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita mau bikin coklat, tapi yang tadi disebut konsepnya namanya handcraft, begitu ya. Jadi bener-bener kita memanfaatkan perlengkapan apa aja yang ada di dapur untuk membuat coklat, begitu. Cocok Nah, dengan jadi profil betul. Jogja yang kerajinan dan Ah, betul Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Andi ya, alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk membuat betul, handicraft coklat bar ini. betul. Jadi untuk membuat coklat ala-ala gitu ya, ala-ala rumahan begitu ya. Pertama yang perlu kita siapkan dulu mulai dari bahan-bahannya yang pasti yang jelas dan bukan yang lain begitu ya, adalah biji kakao begitu kan. Nah, biji kakaonya diusahakan yang fermentasi. Oh, yang udah Ya, fermentasi. betul ya, karena untuk bisa mendapatkan aroma khas coklat itu bisa didapatkan dari kakao fermentasi. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau dari bau, bau khas khas coklat begitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada bahan-bahan tambahan lainnya seperti gula bubuk, kemudian susu bubuk dan lecithin sebagai emulsinya begitu ya. Nah, semuanya ini bahan-bahannya Ini minyak tanpa air. Oh iya, ini nanti buat nanti ya. biar nggak seret gitu Ya. nanti ya kan. Biar nggak seret begitu. Nanti kita pakai juga untuk campuran di formulasinya Oh, begitu ya. Jadi Oke. semua bahan-bahannya itu kering, artinya tidak ada campuran air begitu ya, seperti itu. Nah, untuk perlengkapannya itu sederhana sekali. Di sini kita ada set kompor dan wajan yang dipakai gunakan untuk nyangrai. Kemudian di sini ada chopper. Ya, bisa chopper daging, chopper bumbu boleh gitu ya, yang kita pakai untuk nanti menggiling biji kakao yang udah disangrai begitu ya. Kemudian di sini ada cetakan begitu ya, boleh yang akrilik, boleh yang plastik ya, mika begitu ya. Nah, yang lucu-lucu ya buat anak-anak di rumah dan lain sebagainya begitu. Timbangan. Timbangan. Apa ini namanya itu sodet-sodet. Nah, gitu ya. Nah, Oke, itu aja yang sederhana kan ya. peralatan yang Betul. jelas peralatan di rumah ada semua ya. Betul. Nah, jadi kita persiapkan dulu ini wajannya. Kalau bisa yang teflon ya, Yang dipakai teflon. untuk nyangrai. Diusahakan teflonnya ini dia dalam keadaan panas Oh, terlebih dahulu gitu ya. Ini coba aja dipegang udah panas. Oh, sudah. Sudah, baru kita masukkan. Ini biji kakao yang kita masukkan tadi sudah ditimbang sekitar 200 gram ya, menyesuaikan dengan kapasitas atau volume dari peratannya ya. Kita masukkan. Ini lumayan memakan waktu ya, proses penyangraian ini kurang lebih sekitar 30 menit. Pokoknya ini harus nanti sering-sering nanti dibolak-balik sampai dia mengeluarkan aroma yang khas coklat begitu ya. Ada wangi coklatnya begitu, itu sudah cukup. Dan berubah warnanya dari yang ini kan masih agak coklat terang begitu ya. Nah, nanti berubah sampai menjadi warna coklat kan. Pokoknya kalau nyangrai kakao itu nggak seribet nyangrai kopi. Oh ya. Pokok yang penting garing, cium aromanya, ya kan, cium aromanya, kering nggak sampai gosong, udah. Oke Sobat Kebun, udah ini tadi udah hampir 30 menit tapi nggak sampai sebenarnya. Ini aromanya udah Keluar ya. Ini baru sekitar 15 menit. Nanti karena ini dikit kali ya Mas, betul jadi ya, matangnya lebih cepat matangnya. sudah baru aroma sudah cepat ya.
Ada tadi kayak apa namanya popon gitu ya, kotak menutup gitu ya. Nah, ini juga udah pada hancur karena berarti artinya udah kering gitu ya. Berarti udah kita angkat Bisa nih. kita angkat Berarti nih ya. kalau nggak sampai nggak banyak tuh nggak sampai 30 menit. Iya. Nah ini ya. Oke. Ya baru kita tuang ke sini ya. Nah. Oke. Setelah Ini itu masih panas masih banget. panas. Masih panas, nunggu dulu. Nanti setelah ini kupas ya kalau udah Kupas ya gitu kan. Oke, jadi setelah disangrai, nah kita kupas kulitnya begitu ya. Karena ini masih panas, jadi kita Ya. butuh bantuan ulekan Kalau ini yang biar cepet ya. tangannya kuat panas Betul. langsung ke tangan. Karena kulit canggangnya ini kan setelah disangrai itu dia agak remah ya, Ya. agak mudah ya. Jadi nggak begitu tenaga apa? Dipakai Begitu. Jadi Pakai jalannya. gampang kalau pakai ulekan lebih cepet ya. Nanti seperti ini ya. Apa namanya, bersih dari kulit Kalau di- cangkang ya. Nah, tinggal dagingnya aja itu kan ya. Ini yang nanti kita proses olah lebih lanjut ya. Oke, kita timbang sobat kebun. Oh iya. Sobat Oh, kebun. jadi kita timbang dari 2 on dari jadinya 200 gram tadi. jadi tinggal 106 16 gitu ya. Jadi karena biji kakao itu kandungannya kurang lebih 50% itu adalah lemak begitu ya. Nah, jadi biar lemaknya itu mudah keluar untuk dilakukan proses selanjutnya itu chopping gitu ya kan. Nah, dia dipanasin terlebih dahulu gitu karena tadi setelah kita apa namanya kupas Iya. itu kan sudah dingin ya. Jadi nanti indipnya ini kita panaskan terlebih dahulu. Kita panasin lagi sobat kebun. Oh ya. Ya, lemaknya. Jadi pada saat proses apa penggilingan itu dia. Ya, nipnya ini sudah cukup panas ya, dan kita tadi sudah nimbang juga gulanya sebanyak 80 gram. Biji kakaonya tadi nipnya itu 160 gram. Kita masukkan ya. Nah, kita masukkan perlahan sedikit demi sedikit biar nggak tumpah-tumpah. Nah, itu. Kemudian baru kita masukkan juga ya gulanya langsung. Langsung aja ya? Aja. Oh, langsung aja. Susunya juga Nanti susunya nanti aja, ini untuk buat ini aja. Ya baru kita chopper ya. Ya. Chopper perlahannya harus yang kecil dulu. maksudnya kecil dulu. Nah, dan pelan-pelan dia sedikit-sedikit gitu kan. Kita tarik kemudian lepas gitu ya. Tarik dia lepas begitu kan sampai dia itu halus. Lepas gitu ya. Lepas. Soalnya panas ya. Betul. Nah, kalau kita bisa lihat tuh, ini kan bentuknya kan sudah apa halus-halus gini kan, masih dalam Ya. bentuk bubuk kan. Nah, baru kita teruskan lagi. Tuh, sampai dia itu keluar lemaknya. Nah, itu cium kan aromanya. Nah, minyaknya tadi sekitar ya 5% atau 10% atau buat ini aja ya dia biar licin. Cukupnya Biar licin. licin. Oke. Nah, ini, Pak.
ini setelah masuk freezer, masuk freezer 2 jam 2 jam. ya. Kalau misalnya coba kita kletek sedikit tuh, lihat kelihatannya hasilnya luar biasa ya tuh. Jadilah mana nih apa namanya? Tempat, iya. Jadilah coklat khas homemade ya, handicraft. Teksturnya bagus ya, mulus, nggak terjadi proses blooming begitu kan. Terus kelihatan kayak ada apa nih, granul-granul sedikit ya, jadi ciri khas karena kita memang bikinnya nggak terlalu halus kan begitu. Tapi itu jadi sensasi apa namanya, krius-krius gitu ya ketika makan coklat ya. Selamat mencoba.